Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari STIM Majene, Prodi PAI 3 kelompok 4, yakni Harmiani, Nursadi, dan Ahmad. Kami akan memperkenalkan salah satu tokoh yang menyebarkan Islam di Sulawesi Barat, tepatnya di Tanah Mandar. Beliau bernama Kiai Haji Muhammad As'ad bin Harun. Selamat menyaksikan. Mansur adalah penganjur dan penyebar Islam di Sulawesi Barat, tepatnya di Tanah Mandar dan sekitarnya. Beliau adalah seorang khadi di Balanipa dan tinggal di Kampung Binanga, Kabupaten Majene. Beliau lahir di Majene pada tahun 1871 dan wafat pada 16 Agustus 1945 dalam usia 74 tahun. Makamnya kita bisa dilihat di belakang Masjid Tinambung. Kiai Haji Daeng ini putra dari Kiai Haji Harun bin Rashid, putra bangsawan dari Banggai yang juga menyandang ulama dari Tanah Mandar. Ibunya bernama Tanri Puan Napamunah yang merupakan putri dari bangsawan Mandar. Kiai Haji Daeng adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Saudaranya bernama Kiai Haji Wahyudin, Haja Nuraini, Kiai Haji Muhammad Said, dan Siti Fatimah. Kiai Haji Muhammad As'ad bin Harun, masyarakat memanggilnya Kiai Haji Daeng karena masyarakat pada saat itu menghormati beliau sehingga beliau tidak memanggilnya dengan nama aslinya. Kiai Haji Daeng adalah sosok iman dan ulama karismatik yang berkarakter, sehingga Kiai Haji Daeng diberi amanah sebagai khadi penghulu syura di Balanipa pada tahun 1940. Pada tahun itu juga diberi amanah sebagai khadi di Majene. Maksud dari jabatan sebagai khadi ini adalah jabatan yang mengurus masalah-masalah agama. Dalam menjalankan jabatan itu, beliau melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dibantu oleh ketiga putranya, yaitu Kiai Haji Abdul Fattah, Kiai Haji Makmun As'ad, dan Kiai Haji Juwaini As'ad. Yakni Kiai Haji Makmun itu sebagai khadi di Balanipa, Kiai Haji Abdul Fattah imam di Majene, dan Kiai Haji Juwaini As'ad imam di Kandemen. Dakwah yang dilakukan oleh Kiai Haji Daeng bukan hanya dengan berceramah dan pengajian semata, namun dakwanya dilakukan dengan wasilah silaturahmi melalui pernikahan. Jadi beliau itu menikah bukan hanya sekali tapi beberapa kali. Kiai Haji Daeng ini memiliki segudang karismatik yang turun-temurun sampai ke anak cucu, cicit, dan sampai ke buyutnya. Spirit keislaman yang menjadi dasar bahwa Kiai Haji Daeng ini mencintai masyarakatnya dengan sikap tawadu dan mengajarkan kepada kita senantiasa taqarrub kepada alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, dan untuk selanjutnya mengenai riwayat pendidikan Kiai Haji Daeng. Kiai Haji Daeng pernah melakukan pendidikan sampai ke luar daerah dan bahkan pernah sampai ke Tanah Suci Mekah, yang pada saat itu beliau sempat belajar di Mekah selama 5 tahun. Dan adapun riwayat pendidikan beliau yang mengatakan pernah belajar secara formal dan belajar di tempat-tempat tertentu atau lembaga-lembaga tertentu, itu masih belum kami dapatkan. Akan tetapi dikatakan bahwa Kiai Haji Daeng sejak kecil memang sudah senang dalam membaca Al-Quran dan membaca kitab-kitab kuning milik ayah handanya. Maka tak heran jika beliau sudah mahir membaca kitab-kitab kuning dan sudah mengkhatamkan Al-Quran pada usia belia. Daeng sewaktu masih belia memang sudah dididik langsung oleh ayahandanya sendiri, yaitu Kiai Haji Harun, dalam membaca kitab-kitab kuning atau kitab-kitab gundul. Beliau dalam melanjutkan pendidikannya sampai ke kota Mekah,
beliau sampai ditemani oleh seorang nelayan yang pada saat itu masih menggunakan sebuah kapal layar yang dalam bahasa Mandar disebut dengan kapal sandek. Dan disinilah bisa kita lihat saking kuatnya perjuangan beliau dalam menuntut sebuah ilmu. Selama 5 tahun beliau di Mekah mengikuti pengajian-pengajian oleh para ulama-ulama besar yang ada di kota Mekah. Dan pada waktu itu juga beliau juga menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Dan selanjutnya mengenai murid dan guru beliau. Tentu jika kita melihat pada sejarah kehidupan beliau, maka guru pertama dari beliau adalah ayahandanya sendiri. Kemudian Kiai Haji Daeng melanjutkan pendidikannya selanjutnya ke tanah Mekah, dan di sana beliau diajar oleh seorang ulama besar yang pada saat itu di Arab Saudi. Dan adapun murid-muridnya sendiri, murid-murid beliau banyak tersebar ke beberapa penjuru daerah, baik itu di tanah Jawa maupun di Sumatera. Seperti dikatakan bahwa murid beliau yaitu seorang Anang Guru Latif, yaitu Kiai Haji Abdul Latif Al-Bushrah, seorang pimpinan pondok pesantren Salafi Pambusuang, pondok pesantren Salafi Parape Pambusuang, yang mempunyai santri dan santriwati kurang lebih 3.000 orang, yang guru beliau adalah Kiai Haji Mustafa yang menjadi murid dari Kiai Haji Daeng itu sendiri. Dan yang terkhusus pada beliau adalah ketiga anaknya sendiri merupakan murid dari beliau. Beliau mengajarkan kitab kuning kepada anak-anaknya, mengajarkan agama kepada anaknya, dan sekaligus menantunya. Dan itulah beberapa murid-murid beliau, dan masih banyak lagi murid-murid beliau yang lainnya yang tersebar di beberapa daerah. Kiai Haji Daeng dalam menyebarkan Islam di Tanah Mandar. Di sini saya akan membahas tentang dakwah beliau, karya-karya beliau, keistimewaan beliau, dan karismatik beliau. Adapun dakwah beliau, kegiatan dakwah adalah hal prinsip yang harus dilakukan oleh seorang ulama atau sang kiai. Dalam prinsip beliau, ia menganggap bahwa setiap ilmu yang ia pelajari atau ia ketahui wajib baginya untuk disampaikan kepada orang lain. Dakwah beliau mengajarkan baik ilmu Al-Quran, tajwid, akidah, tasawuf, filsafat, nahwu saraf, dan ilmu agama lainnya. Adapun karismatikan dan keistimewaan beliau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengetahui tanda-tanda kematiannya, dan beliau juga pernah memperlihatkan ada satu tempat obat yang selalu berisi minyak sebagai obat, padahal beliau tidak pernah mengisi obat tersebut. Adapun kekarismatikan beliau berani berilmu, namun tawadu, sabar dan tidak sombong, serta ikhlas, arif dan bijaksana. Salah satu contohnya kekarismatikan dalam wibawa beliau adalah
kalau pergi ke masjid mengajar santri-santrinya, maka santri-santrinya akan menunduk menanti beliau. Adapun hasil karya-karya beliau, hasil karya-karya Kiai Haji Daeng ini yaitu berupa masjid, yang dimana masjid itu adalah masjid yang dibangun oleh ayahnya dan dilanjutkan oleh Kiai Haji Daeng, yaitu Masjid Nurul Asrar yang sekarang menjadi Masjid Abrar, serta ia pernah menjadi Maradia Balanipa Tengah-Tengah di Nambung Polman, dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang tidak sempat saya sampaikan. Itulah sekilas biografi dan peranan dalam pembangunan pendidikan Islam di Sulawesi Barat, tepatnya di Mandar oleh Ki Haji Muhammad As'an bin Harun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.